Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengenal kembali dengan tokoh muslim yang berpengaruh di zaman lampau. Siapakah dia? Dialah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Qurasyiyah. Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Qurasyiyah memiliki nama julukan Ummul Banin, merupakan seorang pendiri universitas pertama di dunia yang bernama Universitas Al-Qarawiyyin yang terletak di kota Fes, negara Maroko. Fatimah yang lahir pada tahun 800 Masehi di Kairouan, Tunisia adalah anak seorang saudagar kaya yang bernama Muhammad Al-Fihri. Fatimah konon juga terkenal sebagai seseorang yang memiliki jiwa pebisnis dan saudagar yang sukses. Sejak kecil, Fatimah Al-Fihri hidup dalam keluarga yang sangat kaya dan juga keturunan bangsawan. Meskipun demikian, keluarga mereka memiliki kepedulian dan juga kepekaan pada sesama, serta memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Mereka sering menyambung silaturahmi dengan semua kalangan dan juga merupakan keluarga yang dermawan. Di masa Raja Idris II, awal abad ke-9, Fatimah beserta keluarganya hijrah dari Kairouan yang sekarang menjadi Tunisia menuju kota Fes yang ada di Maroko. Kota Fes yang kala itu terkenal sebagai kota metropolitan dengan penduduk muslim non-Arab serta merupakan kota yang sangat maju dengan aktivitas ekonomi yang saat itu berkembang sangat pesat. Menariknya adalah di sana terjadi harmoni antara kebudayaan kosmopolitan dan juga budaya tradisional. Dari sini, kota Fes berkembang menjadi salah satu kota muslim yang berpengaruh besar dan juga diperhitungkan. Sejak hijrah di kota baru, mereka sukses berdagang dan menjadi salah satu pebisnis ternama. Agama yang merupakan ruh utama di keluarga besar Fihri. Meski terkenal kaya, mereka itu tak pernah antisosial. Justru seringkali mereka menggelar kegiatan amal dengan melibatkan para duafa. Fatimah juga tidak pernah belajar di luar rumah. Keluarga tercintanya menjadi madrasah utama yang telah mencetak karakternya selama ini. Sumbangsih monumentalnya terhadap dunia Islam yakni pendirian masjid yang bernama Al-Qarawiyyin. Bersama saudarinya yang bernama Maryam, Fatimah memiliki semangat, keinginan, dan misi yang sama. Mereka menginginkan agar harta warisan orang tuanya bisa bermanfaat dan pahalanya tetap mengalir, yang mana Fatimah berkarya melalui Masjid Al-Qarawiyyin, sedangkan Maryam adiknya membangun masjid yang bernama Al-Andalus, yang kelak kedua lokasi tersebut mempunyai posisi dan peran penting di dalam penyebaran Islam di Maroko dan Eropa saat itu. Masya Allah, sungguh luar biasa mereka ini. Teman-temanku, pembangunan Masjid Al-Qarawiyyin yang selesai pada awal Ramadan 245 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Juni 859 Masehi, yang keren adalah Fatimah sendirilah yang mengawasi langsung proses pembangunan masjid tersebut, mulai dari pemilihan lokasi hingga arsitekturnya. Keren banget beliau nih. Terkait lokasi masjid sendiri ya, Fatimah menyadari sepenuhnya makna kota Fes itu sendiri yang ada di Maroko ketika itu. Letaknya yang sangat strategis memungkinkan para sarjana dan cendekiawan muslim datang ke masjid tersebut. Fes yang ada pada saat itu merupakan kota yang berpengaruh sepanjang abad dan berposisi sebagai pusat agama dan juga budaya. Di tangan Fatimah lah proses pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut penuh dengan kisah-kisah spiritual. Konon Fatimah berpuasa selama pembangunan berlangsung dan seluruh biayanya berasal dari kantong pribadinya sendiri. Bahkan ia tak ingin menggunakan material yang diambil dari orang lain, yang mana pasir dan air ketika itu yang sebagai material pokok diperoleh di lokasi tempat masjid berdiri tegak. Seperti yang disebutkan, Fatimah memerintahkan para pekerja-pekerja agar menggali sedalam-dalamnya untuk mendapatkan pasir sehingga tidak mengambil hak orang lain. Wah, mantap banget sih ceritanya ini. Sejak itulah Al-Qarawiyyin kemudian
mengundang ketertarikan para sarjana dan juga cendekiawan muslim, mulai dari hadirnya kajian ilmu yang berlangsung di sana. Penuntut ilmu pun berdatangan dari penjuru Maroko, negara-negara Arab, bahkan penjuru dunia. Dalam waktu yang sangat singkat, Fez mampu bersanding sejajar dengan pusat ilmu pada masa itu, yaitu Cordoba dan juga Baghdad. Kemudian secara resmi pada masa Al-Murabitun, para ulama diberikan tugas formal untuk mengajar di Al-Qarawiyyin. Data sejarah menyebutkan sistem pendidikan formal berlangsung di Masjid Al-Qarawiyyin pada masa Al-Murini. Ketika itulah dibangun banyak sekali unit kelas lengkap dengan fasilitas pengajaran, mulai dari kursi dan beberapa lemari-lemari lainnya untuk menunjang pembelajaran. Pada akhirnya universitas tersebut mampu menghasilkan para pemikir ternama. Ada pakar matematika Abul Abbas Az-Zawawi, pakar bahasa Arab, dan juga seorang dokter yang bernama Ibnu Bahjah, serta pemuka dari mazhab Maliki yang bernama Abu Madzhab Al-Fasih. Bahkan Ibnu Khaldun yang merupakan sosiolog tersohor itu konon juga pernah belajar di kampus ini. Di Al-Qarawiyyin juga terkenal sebagai pusat dialog antara kebudayaan Barat dan juga kebudayaan Timur. Di lain cerita, Masjid Al-Qarawiyyin terkenal juga dengan julukan Masjid Jami Asy-Syarafah dan Masjid Al-Andalus yang dibangun adiknya Fatimah yang bernama Maryam, kemudian bertransformasi menjadi universitas yang kelak menjadi kiblat dunia pendidikan modern, mulai dari kurikulum, sistem pengajaran, sampai ke urusan simbol akademik. Hingga kini, pakaian mahasiswa yaitu toga ala Fatimah Al-Fihri masih dipakai oleh kampus-kampus di segenap penjuru dunia. Kamu tahu, toga yang berbentuk segi empat itu, yang kalian pada sering lihat itu, merupakan simbol yang diinspirasi dari bentuk Ka'bah di Mekah sebagai kiblat umat Islam. Ya Rabbi, Masya Allah, keren banget. Di samping itu, seorang filsuf Yahudi yang bernama Maimonides atau Ibnu Maimun juga pernah belajar di Al-Qarawiyyin di bawah asuhan Abdul Arab Ibnu Mustawah. Demikian pula Al-Bitruji Al-Petrajus juga pernah belajar di sana. Dengan kata lain, Fatimah telah meninggalkan warisan berharga bagi generasi muslim di seluruh dunia. Hingga kini nama sosok yang wafat pada tahun 226 Hijriah atau bertepatan pada 880 Masehi itu kekal abadi, sekokoh masjid sekaligus Universitas Al-Qarawiyyin yang ia bangun. Masya Allah, sungguh luar biasa. Semoga kelak kita semua mampu mencontoh sumbangsih yang diberikan oleh Fatimah, dan semoga kelak kita semua mampu mengambil hikmah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Tunggu cerita-cerita selanjutnya, tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh selanjutnya. Mari tetap ikuti di channel Syauqi Al-Madani Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.